Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifki Fadilah dengan NIM 190101010278. Saya seorang mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam, mata pelajaran Metode dan Strategi Pembelajaran PAI, dan dosen pengampunya adalah Ibunda Dr. Mudia MAG. Kali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran untuk memenuhi tugas final test. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Alhamdulillah, kabar Bapak juga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Sebelum mulai pembelajaran, Bapak akan memimpin doa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kita diberi kelancaran, diberi berkah, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik, angkat tangannya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, alhamdulillah kita hari ini bisa kembali melaksanakan pembelajaran kita, yaitu pada bab kedua, yaitu kunci kerukunan. Nah, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu, sebelum memasuki bab yang kedua ini, kira-kira anak-anakku masih ingat gak bab pertama atau pembelajaran kita pada minggu sebelumnya? Iya, harus Diana. Bab pertama apa judulnya? Bagus. Iya, judul bab pertama adalah Aqidah. Pengertian akidah. Bagus sekali. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan mencek kehadiran kalian semua. Oke, yang pertama Bapak panggil adalah Ahmad Sarwani. Hadir, bagus. Bagaimana kabarnya Ahmad Sarwani? Alhamdulillah sehat. Yang kedua, Abdillah. Bagaimana kabar Abdillah? Alhamdulillah baik. Yang ketiga, Rusdiana. Yang keempat, Siti Zulaiha. Siti Zulaiha hadir? Oh, hadir. Yang kelima, Nurulia Rahmi. Oh ya, Nurulia Rahmi hadir. Dan yang terakhir adalah Muhammad Insan Firdaus. Insan hadir? Oh, hadir. Alhamdulillah, semua murid Bapak hadir semua. Oke, Bapak tutup dulu ya buku absensinya ya. Baik anak-anak, hari ini kita masuk ke pembahasan bab kedua, yaitu kunci kerukunan. Sebelum memulai masuk ke materi, Bapak akan membacakan terlebih dahulu yaitu kompetensi dasarnya. Di sini Bapak mencantumkan ada 4. Yang pertama yaitu menghayati nilai-nilai positif dari tasamuh, musawah, tasawuf, dan ukhuwah. Yang kedua, mengamalkan sikap tasamuh atau toleran, musawah persamaan derajat, tasawuf moderat, dan ukhuwah persaudaraan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menganalisis makna pentingnya dan upaya memiliki sikap toleransi, persamaan derajat, moderat, dan persaudaraan. Dan yang keempat atau yang terakhir, menyajikan hasil analisis tentang makna pentingnya dan upaya memiliki sikap toleransi, persamaan derajat, moderat, dan persaudaraan dalam menjaga keutuhan NKRI. Nah, itulah anak-anakku kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini. Kira-kira sudah siap belajarnya? Siap. Semangat?
Ya, bagus ya, tentu harus semangat. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Ini ada gambar NKRI dengan berbagai agama di Indonesia. Ini ada 6 ya, ada Muslim atau Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, dan Tionghoa. Materi yang pertama yaitu toleransi. Nah, mungkin anak-anakku sudah sering sekali mendengar apa itu toleransi. Nah, kali ini kita akan bahas lebih dalam lagi agar kalian lebih paham dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang A, pengertian toleransi. Jadi anak-anak, toleransi itu biasa disebut dengan tasamuh. Nah, kata tasamuh diambil dari kata samaha, berarti tenggang rasa atau toleransi. Dalam bahasa Arab sendiri, tasamuh berarti sama-sama berlaku baik, lemah lembut, dan saling pemaaf. Dalam pengertian secara istilah, tasamuh adalah sikap akhlak terpuji dalam pergaulan di mana terdapat rasa saling menghargai antara sesama manusia dalam batas-batas yang digariskan oleh agama Islam. Nah, itulah pengertian dari toleransi. Sedangkan maksud dari tasamuh atau toleransi ini ialah bersikap menerima dan damai terhadap keadaan yang dihadapi. Misalnya, toleransi dalam agama ialah sikap saling menghormati hak dan kewajiban antara agama. Tasamuh atau toleransi dalam agama bukanlah mencampur adukan keimanan dan ritual dalam agama, melainkan saling menghargai eksistensi agama yang dianut oleh orang lain. Nah, itulah pengertian toleransi anak-anak. Selanjutnya kita masuk ke yang B, yaitu dalil toleransi atau tasamuh. Di sini Bapak mencantumkan dalam surah Al-Hujurat ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian, kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Nah, itulah dari toleransi atau tasamuh yang telah Bapak bacakan. Kemudian yang C, toleransi dalam agama Islam. Dalam Islam, tasamuh berlaku bagi semua orang tanpa mengenal perbedaan. Akan tetapi, setiap orang memiliki perbedaan penerapan tasamuh atau toleransi. Ada yang masih belum terlatih melakukannya, dan ada yang sudah terlatih melakukannya. Untuk itu, Syekh Yusuf Qardawi menjelaskan adanya 4 faktor yang mendorong sikap tasamuh, yaitu Bapak minta tolong bacakan Ahmad Sarwani, poin A. Ya, poin A. Ya, bagus. Keyakinan bahwa manusia itu makhluk mulia. Kemudian untuk poin B dan poin C, Bapak minta tolong dibacakan oleh Muhammad Insan Firdaus. Silahkan Insan. Bagus, terima kasih Insan. Nah, itulah faktor-faktor yang mendorong sikap tasamuh atau toleransi kepada kita. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai membiasakan berperilaku toleransi. Nah, di sini Bapak ada mencantumkan 3 contoh sikap tasamuh dalam Islam. Yang pertama yaitu 1. Di kota Madinah, Rasulullah tidak sungkan berdampingan dengan pribumi Yahudi maupun Nasrani. Nah, Rasulullah saja sebagai orang yang paling mulia dan pemimpin para nabi, dan Rasulullah mencontohkan bagaimana sikap saling berdampingan terhadap orang non-muslim atau orang kafir. Jadi, walaupun orang tidak beragama Islam, kita tidak boleh memaksanya untuk masuk Islam, dan kita tidak boleh membeda-bedakannya atau bersikap buruk terhadap mereka yang tidak beragama Islam. Nah, itulah contoh akhlak yang dicontohkan Rasulullah kepada kita agar tidak saling mencemooh terhadap
agama lain. Alhamdulillah anak-anak, untuk materi pertama sudah Bapak sampaikan ya. Semoga bisa dipahami. Nanti misalkan ada yang ingin ditanyakan, nanti, pas pembelajaran ingin berakhir nanti bisa dipertanyakan ke Bapak. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua yaitu persamaan derajat. Nah, mungkin anak-anakku sekalian sudah bisa memahami apa itu persamaan derajat. Akan tetapi alangkah baiknya kita pelajari kembali untuk kalian lebih paham. Baik, yang A, pengertian persamaan derajat. Jadi, persamaan derajat ini biasa kita sebut dengan musawah. Kata musawah berasal dari kata dasar sawa yang berarti meratakan, menyamaratakan. Kata musawah secara bahasa berarti kesamaan atau ekualitas. Sedangkan secara istilah, musawah adalah sikap terpuji di mana memandang bahwa setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang sama. Selanjutnya, Bapak ingin kepada Saudara Ahmad Sarwani untuk membacakannya. Silakan. Bagus, terima kasih Ahmad Sarwani yang telah bersedia membacakan. Nah, jadi itulah anak-anakku sekalian pengertian dari persamaan derajat atau biasa kita sebut dengan musawah. Selanjutnya, masuk ke dalil persamaan derajat musawah. Di sini Bapak mencantumkan hadis riwayat Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abi al-Yaman, Al-Azhari menceritakan dari Al-Utaibi. Sesungguhnya yang dikehendaki Nabi dalam hal ini adalah bahwa manusia adalah sama atau setara dalam nasab. Tidak seorang pun dari mereka memiliki kelebihan dari yang lainnya. Akan tetapi mereka serupa seperti 100 ekor unta yang tidak memiliki induk. Nah, itulah dalil persamaan derajat. Kemudian kita masuk yang ke C, musawah dalam Islam. Menurut Muhammad Ali al-Hashimi dalam Manhaj al-Islam, ada beberapa hal berkaitan dengan prinsip musawah dalam ajaran Islam. Di sini Bapak ingin kepada Saudara Firdaus untuk membacakan poin A sampai poin D. Silakan. Baik Bapak, A. Persamaan adalah sebuah dari keadilan dalam Islam. B. Setiap manusia sama derajatnya. Memelihara hak-hak non-muslim diantaranya adalah memahami perbedaan keyakinan dan ritual agama. D. Persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan dan dalam kewajiban agama dan lainnya. Ya, bagus. Terima kasih kepada Firdaus yang telah bersedia membacakannya. Nah, itulah musawah dalam pandangan Islam. Selanjutnya kita masuk ke yang D, membiasakan berperilaku musawah. Yang pertama yaitu Islam datang dengan meningkatkan derajat wanita. Pada masa lampau, wanita dianggap sebagai harta yang dapat diperjualbelikan. Nah, setelah datang Islam, wanita dikembalikan kepada fitrahnya. Yang kedua itu ada kisah dari Khalifah Umar radhiyallahu an kepada Rusdiana. Bapak minta tolong untuk bacakan yang nomor 2. Nah, bagus Rusdiana. Terima kasih sudah membacakannya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang ketiga yaitu Islam moderat. Masuk ke yang pertama, pengertian moderat. Jadi moderat ini biasa kita sebut dengan tawasud anak-anak. Kata tawasud berasal dari kata wasata, berarti tengah atau pertengahan. Kata tawasud secara bahasa berarti moderat. Sedangkan secara istilah, tasawuf ialah sikap terpuji di mana menghindarkan perilaku atau penguapan yang ekstrim dan memilih sikap dan berkecenderungan ke arah jalan yang tengah. Sikap tasawuf merupakan sikap yang paling esensial karena sikap ini tegak lurus, tidak condong ke kanan ataupun ke kiri. Hal ini membentuk sikap bijaksana dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, dalil persamaan derajat. Di sini Bapak mencantumkan hadis Rasulullah. Kepada Atman Nur Andini, Bapak minta tolong untuk dibacakan hadisnya ya. Nah, bagus. Terima kasih Atman Nur Andini yang telah bersedia untuk membacakannya. Nah, kira-kira sampai pembelajaran kali ini, apakah anak-anak sudah paham? Alhamdulillah sudah paham. Oke, karena sudah paham, Bapak lanjutkan ke yang C ya. Membiasakan berperilaku moderat. Di sini ada Bapak mencantumkan 3 yang
sebagai penerapan moderat atau tasawuf dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghindari perbuatan atau ungkapan ekstrim dalam menyebarluaskan agama Islam. Yang kedua, menjauhi perilaku penghakiman terhadap seseorang karena perbedaan pemahaman. Dan yang ketiga atau yang terakhir, memegang prinsip persaudaraan dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Itulah pembahasan kita mengenai tasawuf atau berperilaku moderat. Nah, kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu saling bersaudara. Nah, itu Bapak ada mencantumkan gambar mengenai persaudaraan. Nah, mungkin anak-anakku sudah sering apa itu saling bersaudara atau ukhuwah. Nah, jadi kita masuk ke materi yang pertama ya. Kira-kira masih semangat gak anak-anak nih? Alhamdulillah masih semangat. Bapak juga semangat nih ngajarin kalian. Kita masuk ke poin A, pengertian saling bersaudara. Nah, jadi saling bersaudara ini biasa kita dengar dengan ukhuwah atau ukhuwah Islamiyah. Nah, itu salah satu contohnya. Kata ukhuwah berasal dari kata akhun, berarti saudara. Kata ukhuwah secara bahasa berarti persaudaraan. Kemudian ada secara istilahnya anak-anak. Secara istilah, ukhuwah adalah sikap terpuji di mana menumbuhkan perasaan kasih sayang, persaudaraan, kemuliaan, dan rasa saling percaya terhadap orang lain. Poin B, ini mengenai dalil toleransi. Bapak mencantumkan dalam surah Al-Hujurat, surah yang ke-14, ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minun ikhwatun faslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dapat rahmat. Nah, itulah dalil toleransi yang dapat Bapak cantumkan. Masuk yang ke C, membiasakan berperilaku ukhuwah. Adapun untuk mencapai nikmatnya persaudaraan, baik sesama manusia, bangsa, ataupun agama, ada beberapa proses terbentuknya persaudaraan ini, yaitu Bapak minta tolong lagi kepada Firdaus untuk membacakan poin 1 sampai poin 5. Kepada Ananda Firdaus, Bapak persilakan. Baik Bapak, melaksanakan saling mengenal. 2. Melakukan proses saling memahami. 3. Bersikap tolong-menolong. 4. Bersatu. 5. Melaksanakan proses saling menjaga. Bagus sekali kepada Ananda Firdaus yang telah membacakannya. Jadi yang nomor 1 tadi bisa kita sebut dengan ta'aruf atau saling mengenal, ada tafahum, ada ta'awun, ta'aluf, dan takaful, yaitu melaksanakan proses saling menjaga. Nah, itulah contoh membiasakan berperilaku ukhuwah dalam kehidupan sehari-hari kita maupun terhadap sesama manusia, bangsa, ataupun agama. Nah, alhamdulillah selesai. Alhamdulillah anak-anakku, semua materi telah Bapak sampaikan kepada kalian. Nah, sebelum menutup pembelajaran, Bapak ingin memberikan tugas individu kepada kalian, yaitu memberikan contoh materi yang kita tadi seperti ukhuwah, seperti saling menghormati, toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Berikan masing-masing satu contoh ya. Nah, jadi silakan kalian tulis di buku dan minggu depan kumpulkan di meja Bapak. Baik, bisa dipahami? Alhamdulillah. Nanti misalkan ada yang masih bingung atau yang ingin ditanyakan, silakan chat pribadi kepada Bapak yang sudah Bapak kirim nomornya di WhatsApp grup. Alhamdulillah, dengan berakhirnya materi yang telah Bapak sampaikan, maka berakhir pula pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa kalian pahami, bisa kalian semoga bermanfaat, dan semoga bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak sebagai manusia pasti memiliki kesalahan, maka oleh sebab itu Bapak mohon maaf kesalahan Bapak baik khilaf maupun sengaja ataupun tidak disengaja. Salah khilaf mohon maaf. Sebelum menutup pembelajaran, marilah kita mengucapkan bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus belajarnya anak-anak.